pagi Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berefleksi bersama. Dan tema pada renungan pada pagi hari ini adalah refleksi tiada henti untuk mencapai kesempurnaan yang sejati. Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi sempurna. Panggilan untuk bersatu dengan yang ilahi dan menjadi satu dengan yang ilahi. Kelak ketika kita hidup di alam keabadian, maka adalah yang buat bahagia adalah karena kita bersatu dengan yang ilahi. Itulah panggilan kita, kesempurnaan kita adalah bersatu dengan yang ilahi. Namun masalahnya adalah bagaimanakah kita akan mencapai kesempurnaan itu? Apa yang harus kita perbuat mulai saat ini untuk membuat kita menjadi semakin sempurna? Sebuah pengalaman kecil dapat kita gunakan pijakan untuk refleksi kali ini. Suatu ketika saya didatangin seorang mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada. Dia bertanya pada saya, "Romo, apa yang harus saya perbuat supaya saya menjadi sempurna? Apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi sempurna, semakin sempurna, dan sungguh-sungguh sempurna bersama dengan Tuhan? Apakah saya boleh kalau saya mencoba mengenal agama-agama selain agama Katolik?" Menjawab pertanyaan itu, saya mengatakan pada masnya tadi, "Mas, silahkan. Kalau masnya mau shopping, mau mengenal agama-agama lain, silahkan. Sehingga masnya nanti pengetahuannya, pemahamannya semakin luas tentang agama-agama. Dan terlebih dari itu, masnya menemukan apakah yang cocok untuk masnya untuk mencapai kesempurnaan hidup." Tapi menjawab pertanyaan yang pertama, menurut saya satu jawaban yang sangat penting dan sangat urgen untuk dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang adalah orang untuk mencapai kesempurnaan perlu suatu refleksi yang terus-menerus, refleksi yang berkelanjutan, mulai dari hari ini, hari besok, dan selamanya, sampai kita dipanggil oleh yang ilahi. Mari sama-sama kita dengarkan lagunya Ebit G. Ade untuk kita renungkan, sehingga kita bisa memahami apakah arti refleksi lewat lagu itu.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Dan lagunya Ebi tadi intinya adalah apa? Kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari perlunya pertobatan, perlunya orang mengolah diri, perlunya orang untuk sungguh-sungguh menyadari diri. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan refleksi yang terus-menerus, refleksi yang berkelanjutan. Dengan refleksi yang berkelanjutan ini kita bisa menyadari siapakah diri kita, apakah kekurangan kita, dan apakah kelebihan kita. Yang kedua, kita pun bisa menyadari segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Lalu berikutnya, kita bisa mencoba memperbaiki diri, mencoba melangkah sebaliknya, atau bertobat. Pertobatan yang terus-menerus pasti akan membuat orang mencapai kesempurnaan. Kita ingat bacaan Injil pada minggu yang lalu. Bagaimanakah dua orang anak yang disuruh oleh bapaknya? Yang pertama disuruh, anak, silahkan ke ladang dan bekerjalah. Anaknya mengatakan, baik bapak.
tetapi tidak menjalankan. Itu adalah tipe orang yang hanya ABS, asal Bapak senang. Tipe orang yang hanya menyenangkan atasan, menyenangkan orang tua, tetapi tidak melakukan. Anak yang kedua dipanggil juga, anak, pergilah ke ladang dan bekerjalah. Anak tadi mengatakan tidak mau. Tapi ketika dia mundur, dia berefleksi dan dia menyesal. Mengapa saya tidak mau? Lalu akhirnya dia berangkat dan bertindak sesuai dengan kehendak bapaknya. Suatu bacaan yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh bertobat dari segala apapun yang kita perbuat yang salah dan mencoba melangkah ke dalam kebenaran, melangkah sesuai dengan kehendak ilahi. Tapi sekali lagi itu hanya bisa ditemukan kalau kita berani berefleksi. Tanpa refleksi semua itu tidak akan ditemukan. Maka para Bapak Ibu, refleksi yang terus menerus, refleksi yang berkelanjutan itu hendaknya dilakukan oleh setiap individu yang ingin mencapai kesempurnaan. Saya pribadi, saya jadi imam sudah 29 tahun. Dan waktu-waktu 10 tahun ke bawah, saya jadi imam yang tidak baik, tidak berdoa, bukan pendoa, tidak disiplin, kerja seenaknya. Bahkan saya gabung dengan suatu kelompok band. Kehidupan malam saya adalah rokok, minum, nyanyi-nyanyi, main band, dan lain sebagainya. 10 tahun kemudian saya baru menyadari bahwa kalau hal itu saya teruskan, saya tidak akan menjadi imam yang baik. Padahal panggilan imamat adalah salah satu sarana yang baik untuk mencapai kesempurnaan. Setelah bapak saya meninggal, akhirnya saya sadar dan saya pun merasakan saya harus bertobat. Tahun 2000 saya kehilangan bapak saya dan saya betul-betul kehilangan, karena bagi saya bapak saya adalah sahabat saya. Saya goncang, saya mau keluar dari imamat, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan keluar, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjana manusia. Mulai dari itu saya semakin menyadari dalam refleksi saya, dan saya menjadi seorang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi pendoa, terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sejak tahun 2000 saya akhirnya menjadi orang yang suka berdoa, suka sendiri, suka meditasi, dan suka mencari kehendak ilahi. Tapi sekali lagi, itu saya temukan karena saya mau berefleksi. Itu saya temukan karena saya mau mundur dan mencari jati diri. Sampai sekarang, kebiasaan untuk berefleksi, kebiasaan untuk mencari diri sendiri dan juga mencari kehendak Allah senantiasa saya lakukan dalam kehidupan berikutnya. Sampai sekarang. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari, peristiwa yang baik maupun yang tidak baik, peristiwa yang menyedihkan maupun peristiwa yang menyenangkan, saya mencoba mencari apa sih kehendak Tuhan untuk saya. Refleksi yang terus-menerus, yang langkah paling akhir adalah orang sungguh-sungguh berusaha mencari kehendak ilahi di dalam hidup ini untuk diri pribadi. Pengalaman soal COVID-19. Kemarin saya pulang ke rumah saya di Magelang dan saya mendapatkan beberapa info bahwa beberapa desa sungguh-sungguh terserang virus corona itu. Dan virus corona tidak semakin hilang, tetapi
bahkan semakin menggema, bahkan semakin tersebar dengan begitu luas. Di tetangga desa saya ada satu desa yang semua diswab karena disinyalir di situ banyak yang terkena virus corona. Saya mencoba berpikir, saya mencoba berrefleksi, dan saya mencoba memandang apa sih kehendak Tuhan di sini. Lalu saya menemukan ini. Sehubungan dengan hal itu juga pengalaman yang saya temukan, fakta dari pengalaman ketika tetangga saya meninggal beberapa hari yang lalu sudah banyak yang layat. Saya tanya pada kakak saya, dan yang layat itu begitu banyak dan tidak pernah perhatikan protokol kesehatan, tidak pakai masker, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, saya lewat sebuah desa, ada suatu pertemuan orang-orang, saya nggak tahu pertemuan apa, tapi mereka sudah juga tidak pernah pakai masker, tidak peduli dengan protokol kesehatan. Lalu saya merasakan, oh ya layak kalau virus corona itu berkembang begitu besar di Magelang dan sekitarnya. Orang-orang dengan peristiwa virus corona tidak pernah mau berefleksi, tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau menyadari, dan tidak pernah mau mencari kehendak ilahi dalam peristiwa itu. Ketika new normal yang terbatas sebetulnya diumumkan, lalu mereka merasa bahwa virus sudah pergi, virus sudah tidak ada, maka mereka pun langsung sungguh-sungguh dengan bebas tanpa memperhatikan apapun. Maka menurut saya virus ini akan lama berada di Jawa, lama berada di Indonesia. Sampai kapan kita nggak tahu. Tapi dari itu yang saya tunjukkan, ketidakmauan kita untuk berefleksi, ketidakmauan kita untuk bertobat, ketidakmauan kita untuk sungguh-sungguh mencari kehendak ilahi, itu tidak akan membuat kita menjadi semakin sempurna. Maka para saudara dan saudari, marilah kita sungguh-sungguh berjuang di dalam hidup ini untuk senantiasa bertobat. Dan pertobatan itu diperlukan sebuah refleksi, atau untuk senantiasa berefleksi kontinu, berefleksi yang berkelanjutan, berefleksi yang terus-menerus, sehingga kita menyadari siapakah diri kita, sehingga kita pun bisa bertobat kalau ada kekurangan dalam diri kita. Dan yang terakhir, semoga kita dengan demikian kita pun mau mencari kehendak ilahi di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Marilah kita sama-sama berdoa, dan semoga kita pun semakin menjadi individu-individu yang refleksif, individu-individu yang mau mencoba mencari kehendak ilahi, neges kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidupnya. Hal ini dilakukan, saya yakin kita pun akan menjadi semakin sempurna dan menjadi orang yang sempurna. Dan kelak kalau kita telah pada saatnya dipanggil Tuhan, jalan cepat akan membuat kita cepat bersatu dengan yang ilahi. Berkah dalam